Hai, welcome back again to my channel Is Life. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai cara untuk memindahkan anakan keladi biar indukannya juga nggak stres. Jadi di sini saya punya contoh itu keladi dark coco. Nah ini anakannya sudah kalau nggak salah 3 ya. Kemudian saya juga punya keladi kalau di sini namanya gula merah. Ya, ini anakannya banyak sekali. Nah di video kali ini kita juga nggak bahas cara memindahkan anaknya saja, tapi kita juga ambil beberapa tunas biar kita nggak bongkar lagi. Nah ini untuk teman-teman yang pengen indukan keladinya nggak stres setelah diambil anaknya dan juga nggak mau nyacah gitu, karena pengen punya indukan yang gede gitu. Karena sebagian orang itu ngomong ke saya habis bongkar keladi tapi langsung stres dan daunnya pada rontok semua gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak bagus lagi gitu. Itu mungkin karena dia belum tahu cara yang benarnya itu seperti apa. Nah langsung aja kita ke cara seperti biasa yang saya lakukan untuk memisahkan anak-anakan dari indukannya. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu, tapi saya yakin nggak banyak juga yang udah tahu cara memisahkan anakan keladi biar indukannya juga nggak stres ya. Nah biasanya itu kalau sudah saya pindahkan, saya nggak kenakan dulu mereka ke matahari yang langsung, justru ke tempat yang teduh. Jadi ini adalah beberapa keladi yang sudah saya pisahkan anak-anaknya, juga mata-mata tunasnya. Dan kalau misalnya teman-teman ketemu daunnya yang layu, 1 atau 2 itu wajar saja. Ini yang udah beberapa hari saya ambil anaknya, tambuna, dan ini juga white swan. Ini ya, jadi daunnya ini kita buang aja. Ini sebenarnya telat saya ambil karena memang untuk contoh bikin video ini, tapi video ini nggak ini juga ya, agak telat saya buatnya. Nah ini dia si tambuna, coba lihat daunnya masih kokoh ya kan, padahal ini kemarin saya bongkar. Ini juga saya bongkar dan waktu itu daun ini belum muncul dan sekarang sudah muncul lagi tuh, lihat. Artinya dia tidak mengalami stres yang begitu berat sehingga daun-daunnya pada rontok. Nah, berapa lama kita letak di sini? Itu biasanya kalau saya semingguan lebih ya, sampai saya kira benar-benar ini nggak mengalami stres yang begitu berat. Jadi nanti kelihatan dari daun-daunnya ada yang tumbuh. Setelah itu baru kita kenakan matahari seperti biasa dan saya letakkan di bawah plastik UV seperti ini. Kalau untuk sekarang masih di bawah atap seng dan dilapisi sama paranet. Nah anak-anakannya pun nggak ada yang stres juga setelah saya pindahkan ya teman-teman. Ini lihat tambunanya juga nambah daun. Ini daun dari induk kan, dia biasanya kalau tumbuh di induk itu biasanya dia ngikut tingginya induk gitu. Walaupun dia di frozen tetap aja dia tinggi gitu. Jadi saya pindahin cepat biar daunnya nggak terlalu panjang-panjang gitu. Ini white swan, ini kalau nggak salah tambuna juga, dan ini white swan tunasnya. Nah di sini teman-teman hanya butuh kontainer atau baskom seperti ini, terserah tempat teman-teman repotting itu tanahnya. Dan saya juga punya nih, ini adalah cutter bekas ya, udah berkarat gitu juga. Boleh pakai pisau yang baru juga boleh, terserah teman-teman. Nah langsung aja kita bongkar seperti ini. Nah ini kalau bisa bongkarnya jangan langsung ya. Jadi kita lihat dulu posisi anaknya di mana. Nah disitulah kita nanti bongkar metannya gitu, media tanahnya. Jadi kita cari di mana pangkal dari anak-anakannya. Nah di situ kita bongkar tanahnya, karena kalau misalnya semua akar induknya ini lepas dari tanah, maksudnya semua metan dari ini itu lepas, biasanya dia bakal menyebabkan stres pada keladi. Nah disitulah kuncinya ya teman-teman. Jadi seperti ini aja, kita cari akar anakannya. Misalnya nggak ketemu juga dari atas, kita boleh congkel dari bagian bawah. Kita lihat dulu umbi induknya. Nah dari situ biasanya nanti ketemu tuh akar anak-anakannya. Nah langsung deh kita iniin, kita ambil pisau. Nah kita sudah dapat satu ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman itu ngambil
anakan itu ambil saja splitan dari umbinya juga, maksudnya ikutkan sama umbinya juga biar anaknya itu nggak stres. Kalau terlalu tipis teman-teman ngambilnya, itu nanti anaknya bisa stres ya. Jadi kalau bisa akar gondrongnya ini tetap ada, terus ada umbinya kecil tuh. Biasanya ini hanya seujung jari sih umbinya, cuman itu sangat berguna ya. Nah ini adalah tunas yang masih kecil belum keluar kalau dilihat tadi. Nah ini diambil aja kalau misalnya teman-teman itu sebagai penjual ya, mau jual keladinya gitu. Nah ini diambil aja biar nanti kita juga nggak sering bongkar induknya, karena memang kalau induknya itu sering-sering dibongkar nanti pasti bakalan stres juga gitu. Nah di sini kita sudah nggak ngelihat lagi ada tunas-tunas dari luar. Nah kalau misalnya teman-teman masih nyari yang namanya tunas yang saya bilang belum berdaun tadi, cuman dia sudah berbonggol kecil seperti ini, itu cukup dari bawah aja. Kita buka akarnya begini, ya kita buka dari bawah, kita balikan keladinya ya. Nggak apa-apa ini dibalikan sesekali, dia nggak pening kok. Nah di sini nanti kelihatan nih. Ada yang bengkak aja, itu berarti tunas yang mau tumbuh tuh. Nah ini ada nih, mungkin kurang jelas di video ya karena memang akarnya tidak saya bersihkan ya, menghindari stres dari induk tadi. Memang saya nggak pernah cuci bersih. Kalau orang katanya sih dicuci bersih, cuman saya kurang cocok, jadi makanya saya kasih tahu teman-teman cara ini. Nah ini dia, agak susah yang ngambilnya karena akarnya lumayan banyak. Nah ini coba lihat, ini juga tunas yang bakalan tumbuh. Sekian aja saya ambil anaknya. Nah teman-teman boleh lihat ini akarnya kan nggak terlalu nggak terlalu maksudnya medianya nggak terlalu saya lepaskan semua. Jadi inilah kenapa keladi yang saya pindahin itu dia nggak terlalu stres, bahkan baik-baik saja. Nah ini saya pakai styrofoam di bawahnya. Saya nggak tahu, belum tahu sih apa fungsinya, cuman kata senior sih begitu ya, dikasih batu kerikil atau styrofoam mungkin biar apa ya, menjaga keporosan tanah kali ya, karena kita kan menggunakan tatakan. Jadi bagian bawah itu tetap ada rongga-rongganya, dan akar-akarnya juga nggak terlalu sulit untuk menembus sampai ke bawah. Mungkinan sih seperti itu ya, saya juga tidak tahu. Kalau misalnya teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah. Kemudian biasanya tuh saya ngasih air ke metannya, atau kita siram seperti biasa, biar akar-akarnya juga ketemu langsung sama air dan tidak menyebabkan stres tadi. Oke, jadi anaknya yang saya dapat ini adalah anakan dari Derkoko beserta tunasnya. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk yang gula merah saya dapat itu 5 sama tunas yang belum berdaun. Nah setelah itu langsung aja anaknya kita tanam seperti biasa. Itu nggak apa-apa ya, seperti tadi saya lihatkan anakan tambunan dan beserta induknya juga. Jangan lupa induknya ini kita pindahkan ke tempat yang teduh tadi sampai keladi ini benar-benar sehat seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi lebih kurang seperti itu cara saya mindahin anakan keladi. Terima kasih sudah nonton video ini, bye bye.